Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasu wa sulal jasadi wa ruh wa biniyati annallal karim yaftu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal ikhlas wal yakin wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami'i ikhwan minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil mukarramin wa jami' malifi kutubina khususan malif hadzal kitab Syekh Ibrahim bin Ismail ait alaina barakati makramati mulum masrarahum wa ila jami'i masyayikhina wa masyasyakhina khususan Syekh Jazul Usman Zawjatihi Nyai Radiyat Jazuli Kaizunin Jazuli Kai Ham Jazuli Kai Fatmun Jazuli Kai Mafudsurat Malim Kai Munif Jazuli Kai Mafudsurat Malim Syafi Adami Kai Maroji Kai Janwar Kai Subskandar Mu'jizam Dabas Kai Hasan Basri Kai Nurin Munawar bin Kai Munawar Ain Alina Barakati Makaromati Mulum Mamzum Masrarahum Wa ila jami'a abaina wa ummahatina Jadatina wa jadatina Ammamina ammatina Khalina wa khalatina Minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang istiqomah, orang yang bermanfaat dunia akhirat. Allah jadikan kita anak yang soleh-solehah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya. Dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajat kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah majlis malam Sabtu, jamaah remaja Nurul Huda beserta pembimbing, orang tua kita, ada hadir di sini Bu Ika serta ibu-ibu yang lain yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat kumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Baik, pelajaran kita malam hari ini kitab Ta'limul Muta'allim. Sampailah kita melanjutkan materi minggu lalu tentang bagaimana cara memilih guru. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa'lam, ketahuilah olehmu, bi anna sabra, bahwa sesungguhnya sabar itu, wasabati, dan konsisten itu, aslun kabirun, merupakan pokok yang amat penting, fi jami'il umuri, dalam setiap masalah.
Walakinnahu, tapi sesungguhnya azizun, jarang ada orang yang bisa melakukan perbuatan sabar dan konsisten. Jadi kalau kita lagi nuntut ilmu, selaku tolib, selaku tolabah, penuntut ilmu, kita harus mempunyai dua sifat. Yang pertama sabar, yang kedua sabat. Netep itu artinya konsisten. Ketika kita ngaji konsisten, yang istiqomah. Ketika kita ngaji harus belajar sabar dan lain sebagainya. Itu kunci kesuksesan ada pada sabar dan konsisten. Bahasa agamanya adalah istiqomah. Tapi hal itu sulit dilakukan. Jarang sekali ada orang yang bisa seperti itu. Kadang orang ngaji seminggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempatnya nggak ngaji. Seminggu ngaji, minggu pertama ngaji, kedua nggak ngaji, ketiga ngaji, keempat nggak ngaji, bolong-bolong. Nah itu nggak konsisten begitu. Kamakila syi'run, seperti halnya dikatakan di dalam sebuah syair ya, oleh ulama, likullin sya'wil ula harokatun walakin azizun firrijali sabatun. Dalam sebuah syair Arab dikatakan likullin sya'wil ula harokatun. Setiap sesuatu, setiap orang yang mau menggapai derajat tinggi harus mau bergerak. Setiap orang yang mau menggapai derajat tinggi harus mampu bergerak. Harus mampu berbuat. Siapa orang yang ingin menjadi sukses, menjadi orang sukses, dia harus mau bergerak. Harus mau berbuat. Gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Sabar kunci sukses, sabar dan istiqomah. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, orang yang punya derajat tinggi, maka kita harus mau bergerak, mau berubah dan mau berbuat. Walakin azizun firrijali sabatun, akan tetapi hal itu sangat jarang dimiliki oleh seorang pelajar. Sangat sulit diterapkan oleh seorang pelajar karena pada umumnya kita sulit untuk beristiqomah. Yang namanya belajar harus istiqomah. Biar sehari 1 jam yang penting istiqomah. Misalnya sehari punya waktu untuk belajar 1 jam, asal istiqomah setiap hari dilakukan dengan terus menerus, maka nanti kita akan memperoleh kemuliaan. Ya, jadi yang penting istiqomah. Kila dikatakan asy-syaja'atu sabru sa'ah. Yang namanya syaja'ah, tahu syaja'ah? Syaja'ah itu apa tahu? Pemberani. Orang yang kuat. Sabru sa'ah, dia mampu sabar sejenak. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat. Tapi orang yang kuat itu dia yang mampu menahan hawa nafsunya. Orang yang kuat itu dia yang mampu menahan amarahnya. Kalau di sini syaja'ah, orang pemberani, orang yang kuat itu sabru sa'ah, dia yang mempunyai kesabaran walaupun sejenak. Yang penting adalah sabar gitu. As-syaja'ah laisat biquwwatil badan walakinnaha sabru sa'ah alal masyaq wal alam. Ya, orang yang kuat itu, orang pemberani itu bukan orang yang kuat badannya. Tapi orang yang pemberani itu dia yang mau sabar atas segala kesulitan, dia yang sabar atas segala ujian. Kita diuji saat ini musim pandemi, krisis ekonomi, apa-apa susah, itu namanya ujian. Kita harus sabar. Yang lagi diuji, rizkinya sempit, harus
Sabar. Yang lagi diuji rizkinya lapang, gampang, mudah juga harus sabar. Semuanya adalah prinsipnya sabar. Gitu. Fayam bagi li talibil ilmi ayyasbuta wa yasbiru ala ustadzin. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk konsisten dan bersabar terhadap ustadznya, wa ala kitabin, dan atas kitabnya, pelajarannya, hatta la yatrukahu abtar, sehingga dia tidak meninggalkan pelajaran itu, kitab itu dalam keadaan kurang. Wa ala fannin, dan bersabar atas satu pelajaran, hatta la yashtagila, hingga ia tidak disibukkan, bifannin akhar, dengan pelajaran yang lain, qabla ayyutqanal awal, sebelum dia meyakini atau menghasilkan pelajaran yang awal. Jadi hendaknya bagi kita semua, bagi para pelajar, penuntut ilmu, sabar dan konsisten terhadap ustadz. Kalau kita ngaji sama guru, belajar sama guru, disabarin, dikonsistenin, diistiqomahin. Karena kunci sukses itu yang pertama sabar, yang kedua istiqomah, konsisten. Ustadz gurunya galak, sabar. Gurunya enggak galak, sabar. Gurunya tegas, sabar. Karena kunci mendapatkan ilmu itu harus ada sifat sabar. Pepatah ulama mengatakan, wasbir ala murril jafa min muallimin, fa inna rusubatal ilmi fi tanafurihi. Wasbir, sabarlah kamu, ala murril jafa min muallimin, atas pendidikan yang diajari oleh muallim, diajari oleh seorang guru. Ada guru yang galak, ada guru yang enggak galak, ada guru yang tegas, ada guru yang enggak tegas. Semua wasbir, disabarin atas pendidikan, metode, materi yang disampaikan oleh seorang guru. Kenapa? Fa inna rusubatal ilmi fi tanafuri. Karena larinya kita dari ilmu, menjauhnya kita dari guru, larinya kita dari guru membuat ilmu kita tidak barokah. Makanya kemarin udah dijelasin, kita kalau milih guru itu disuruh mikir-mikir sampai 2 bulan. Kalau kita mau ngelanjutin pendidikan disuruh mikir-mikir sampai 2 bulan. Ya, kalau kita mau milih seorang ustadz harus mikir-mikir sampai 2 bulan. Kenapa? Agar kita bisa istiqomah dan bisa konsisten. Begitu. Wa ala kitabin hatta layat rukahu abtar, dan sabar juga dalam belajar satu kitab, sehingga belajar kitab ini benar-benar yakin, benar-benar tahqiq, tidak terburu-buru. Misalnya kita lagi ngaji, baru nyampe Iqra 2, baru 2 halaman, Bu, naik ya Bu ya. Jangan, belum lancar. Udah naik aja apa biar sama temennya. Itu namanya enggak sabar. Apa kata guru? Kata guru belum naik, ya jangan naik. Begitu. Sampai benar-benar pelajarannya itu tahqiq. Ya, ketika baca Iqra wa ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar. Sabar atas satu pelajaran dari pelajaran yang lain. Jangan buru-buru. Ini baru Iqra. Iqra belum selesai udah minta juz amma. Ntar juz amma belum selesai udah Bu, Quran aja Quran. Belum selesai belajar tajwid. Belum selesai minta belajar yang lain, akhirnya enggak fokus. Gitu. Wa ala baladin hatta la yang takila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Dan bersabarlah saat belajar di satu tempat, jangan sampai pindah ke tempat yang lain kecuali adanya darurat.
Misalnya kalian belajar madrasah di Nurul Huda, udah disabarin sampai tamat belajar di sini. Jangan belajar madrasah di Nurul Huda, di sini belum selesai, baru masuk sebulan pindah ke Al Ihsan. Al Ihsan belum selesai, baru sebulan pindah ke sono. Baru sebulan belum selesai, pindah ke sono. Ya. Nah, itu disabarin, ya. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Karena kalau kita ngajinya, belajarnya enggak ada sifat sabar dan enggak istiqomah, nanti bisa memecah konsentrasi. Ya enggak? Baru belajar di sini, belajar lagi di sono. Baru satu kitab belum selesai, minta kitab yang lain. Belum selesai, minta kitab yang lain. Akhirnya tidak fokus. Wayushgilu al-qalba, ya. Wayushgilul qalba, di samping tidak fokus dan membuat hati juga tidak tenang. Wayudayyi'ul awqat, dan juga menyia-nyiakan waktu. Wayu'dil mu'allima, dan bisa menyakiti guru. Yang paling parah itu apabila kita sudah sampai taraf menyakiti guru. Makanya kalau belajar disabar-sabarin. Yang istiqomah, di depan udah dikatakan, di sini dicontohkan, kalau kita belajar milih guru yang hati-hati, kalau perlu pikir-pikir dulu, tanya-tanya dulu, diskusi dulu, ya, sharing dulu. Nah, kalau udah tepat baru kita belajar. Kenapa? Karena nanti kalau udah belajar berhenti di tengah, apalagi mengecewakan gurunya, membuat ilmu nggak bermanfaat. Ya, banyak ulama-ulama yang mempunyai prestasi hebat, ya, karena mendapatkan keberkahan dari gurunya. Seperti tadi yang diceritakan Bang Ade, bagaimana Habib Ali Baros, beliau takdim kepada gurunya, ya, luar biasa. Sampai ada di satu kitab Fawaidul Mukhtar, saya pernah baca, suatu saat ada anak lagi main bola. Kemudian ada gurunya datang naik mobil. Saat mobilnya berhenti, ya, melewati anak-anak muridnya yang pada main bola, gurunya berhenti, kemudian mereka juga berhenti main bolanya. Ada satu yang mendekat, bukain pintu, ternyata gurunya turun, pintunya dibukain, ditutup lagi pintunya. Nah, itu seperti itu, sampai ketika lagi main bola, lagi senang-senangnya, gurunya datang. Ya, gurunya datang, kemudian main bolanya berhenti. Saat itu juga berhenti pada diri semua, karena untuk menghormati gurunya. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu. Makanya kalau kita mau mendapatkan berkahnya ilmu, harus bisa menghormati guru. Tapi kalau mau mendapatkan berkahnya rizki, harta, harus bisa mendapatkan ridhonya orang tua. Pengen ilmunya berkah, deketin guru, ambil ridhonya guru. Pengen hartanya berkah, deketin orang tua, ambil ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wayang bagi, dan hendaknya ayasbiro, sabar, amma turidun nafsuhu wa hawahu, dari hal-hal yang menjadi keinginan nafsu dan hawanya. Sabar. Nafsu kita, apalagi masih pada muda-muda, malam Sabtu, besok libur, pengennya jalan-jalan, pengennya nongkrong, pengennya senang-senang, begadang. Nah, itu nafsu, itu hawa nafsu. Nah, yang begitu-gitu harus bisa kita hindarkan, harus bisa kita rem. Sering-sering
mengikuti kajian-kajian agama, sering-sering mengikuti majelis-majelis taklim. Itu yang menjadi rem kita untuk melakukan perbuatan. Qala syair, berkata sebuah ulama dalam bentuk syair, innal hawa lahuwal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa, sesungguhnya keinginan itu, kepengenan itu, lahuwa, dia adalah hawa nafsu. Al-hawanu yang hina. Keinginan, kepengenan, syahwat itu adalah hawa nafsu yang hina. Wasari'u kulli hawa, dan orang yang dikalahkan dengan nafsunya, sori'u hawanin, berarti dia dikalahkan dengan sesuatu yang hina. Hawa nafsu, syahwat itu adalah perkara yang hina. Kalau kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, berarti kita dikalahkan oleh perkara yang hina. Ama yang hina aja kalah. Begitu. Siapa yang hina? Ya hawa nafsu, keinginan. Ingin, nggak mau ngaji, pengen, nggak mau sembahyang, susah sembahyangnya, susah sholatnya, susah ngajinya, itu hawa nafsu. Pengen yang seneng-seneng, yang enak-enak, nah itu hawa nafsu. Kalau kita dikalahkan hawa nafsu, berarti kita dikalahkan oleh hal-hal yang hina. Ya, maka dari itu kita sering-sering ngaji, paling nggak luangkan waktu setiap malam Sabtu untuk mendalami ilmu agama. Nah, ya. Nabi pernah bersabda, kata Nabi begini, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu jalannya mundur, tapi akhirat itu jalannya maju. Jadi orang yang punya berpikir masa depan, berarti dia masa depan yang dimaksud adalah akhirat. Sebab apa? Kalau dunia mundur. Contoh, semakin tua, semakin dekat akhirat apa semakin dekat dunia? Semakin tua nih, semakin dekat akhirat apa semakin dekat dunia? Akhirat. Dunianya mundur, udah lewat. Yang maju adalah akhirat. Maka dunia itu jalannya mundur. Udah lewat jauh. Tapi yang ke depan, masa depan adalah akhirat. Kalau hitung-hitungan umur, akhiratnya saya sama akhiratnya Bang Ade, itu duluan siapa? Hitung-hitungan umur. Duluan saya, karena Bang Ade sama saya tuaan saya. Tapi masalahnya bicara akhirat kan patokannya enggak umur. Ada orang yang diambil duluan masih muda, yang tua malah belakangan. Ada yang tua duluan, yang muda belakangan. Maka dari itu, karena akhirat adalah masa depan, dunia itu jauh ke belakang, semakin maju kita semakin dekat akhirat, maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan akhirat. Irtahalati dunia mudbiratan. Dunia itu jalannya mundur, tapi akhirat jalannya maju. Semakin tambah umur, semakin dekat akhirat. Ya. Maka dari itu, semakin tambah umur, ketika kita tambah umur, yang bagus ya syukuran, baca doa. Kenapa? Karena semakin dekat akhirat. Walikulli wahidin minhuma banun. Dan setiap keduanya dari dunia dan akhirat itu mempunyai generasi. Mempunyai pengikut. Ya, mempunyai pengikut. Fakunu min abnail akhirah wala takunu min abnaid dunya. Jadilah kamu pengikut-pengikut generasi-generasi akhirat, jangan jadi generasi dunia. Jadi generasi akhirat. Kenapa? Generasi yang akan datang adalah generasi akhirat. Fa'inal yauma amalun la hisab wa godan hisabun la amal.
Hari sekarang di dunia ini amal, hari kita beramal. Lah hisab nggak ada hisab. Di dunia ini nggak ada hisab, adanya amal. Makanya kita disuruh amal. Semakin banyak amalnya, amal kebaikannya, maka semakin banyak pahalanya. Tapi nanti di akhirat, godan di akhirat nanti hisabun la amalun. Di akhirat itu tinggal hari hisab. Dihitung, ditimbang. Nggak ada lagi orang beramal. Di akhirat mau beramal, mau sholat, udah nggak bisa. Di akhirat itu hari hisab. Hari amal adalah di dunia. Ya. Wah, udah jam 9. Sedikit lagi deh. Wa yasbir alal mihan, dan sabar juga bagi orang pelajar alal mihan, atas segala ujian. Wal baliyat, dan atas segala bala. Kila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan. Khazainul muna derajatnya, ya, ketinggian derajat. Khazainul muna ketinggian derajat ala qanatiril mihan, tergantung seberapa banyak ujiannya. Kalau kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu melakukan ujian itu, maka derajatnya paling tinggi. Sama kayak kita ujian. Kalau kita diuji, dikasih soal, ada ada ujian madrasah, ujian nasional, ujian sekolah, uji. Nanti ketika kita sudah melewati masa ujian itu, derajat akan tinggi. Orang yang nggak mengalami ujian nggak punya derajat. Ya, ujian itu bisa ada kalanya musibah, cobaan, dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang pelajar hendaknya sabar. Pokok kuncinya 2, sabar dan istiqomah. Insya Allah kalau kita memiliki 2 kunci ini, yang pertama adalah sabar, dan yang kedua istiqomah, konsisten terhadap pelajaran, terhadap pekerjaan yang kita hadapi, insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Dah, sampai sini sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau tanya? Yang perempuan ada yang mau tanya? Cukup ya? Oke. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan kita ngajinya istiqomah, manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan nafi'an, majlisan qaiman ila yaumil qiyamah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Tuhan